Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ihwatul iman, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan untuk bisa menelaah, mengkaji bersama, terutama yang ada kaitannya dengan fikih ibadah, yang pada malam hari ini kita akan membahas di sekitar yang sudah tidak asing lagi di telinga kita mengenai masalah kunut atau kunut dalam sholat. Tergambar dalam kita ketika kita menyebut kunut, yang tergambar itu biasanya sholat subuh, ya Pak ya? Sholat subuh atau mungkin sholat witir gitu. Kalau kita melihat, membaca beberapa keterangan bahwa di antara katakanlah perbedaan atau keragaman dalam pelaksanaan ibadah khususnya kaum muslimin, bahkan hingga saat ini yang masih menjadi pembeda dan katakanlah perbincangan antar golongan adalah perkara doa kunut, lebih khusus dalam kunut subuh. Tentu saja perbedaan tersebut yang paling mencolok adalah bedanya pemahaman terhadap hadis, atau bisa saja terhadap cara mengkiaskan hadis. Sebagaimana disebutkan dalam Bidayah wan Nihayah atau Bidayatul Mujtahid wan Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rusdi, bahwa perbedaan itu diakibatkan terhadap pemahaman hadis dan cara kias, cara menganalogikan kepada yang sudah ada atau yang belum ada. Seperti halnya kias itu, kalau dalam zakat fitri orang mengkiaskan to'am dalam pengertian gandum ataupun yang lainnya yang disebutkan dalam hadis dikiaskan kepada bahan pokok di kita, yakni beras. Itu seperti itu kias itu ya. Kunut itu sendiri merupakan salah satu syariat sebetulnya. Secara keseluruhan itu merupakan suatu syariat. Nanti akan ada penjelasan di sekitar masalah kunut itu. Jadi pada hakikatnya kunut itu masyru', disyariatkan. Cuma yang mana begitu saja. Kunut itu sendiri berasal dari kata konata yaknutu, isi masdar dari konata yaknutu, kunut. Bisa berarti kunut itu konata itu taat, konitun. Bisa berarti juga sholat atau doa, atau konata itu bisa berdiri. Bahkan konata itu bisa juga berarti diam.
dan berdoa. Makanya ketika kunut itu berdiri sambil berdoa. Lebih dalam lagi, kunut menurut sebagian ulama adalah lid du'a'i bis shalah fi mahali mahsusi minal qiyam. Jadi yang disebut kunut itu adalah doa dalam sholat di tempat yang khusus dari berdiri. Jadi ada keadaan khusus berdiri yang sebetulnya di dalam sholat itu awalnya tidak ada. Makanya disebut mahsusoh fil qiyam, jadi khusus dalam berdiri, minal qiyam, dari berdirinya dalam sholat. Jadi kunut itu adalah doa fis shalah, untuk doa dalam sholat. Padahal sholat itu sendiri kan doa ya. Tapi doa dalam sholat fi mahali mahsusoh, di tempat yang sangat khusus, minal qiyam, dari berdirinya sholat. Berarti kunut itu ketika berdiri, bukan ketika duduk atau ketika ruku, tapi ketika berdiri. Makanya nanti ada perbedaan berdirinya itu setelah ruku atau sebelum ruku. Ketika mau ruku atau ketika sesudah ruku. Nanti ada perbedaan ya. Ada perbedaan di kalangan ulama, terutama ulama madhab, mengenai kapan saatnya kunut. Jadi perbedaan itu bukan masalah kunutnya itu sendiri, melainkan cara dan tempatnya saja ada perbedaan. Tapi sekalipun ada perbedaan, kunut itu masruh pada awalnya, disyariatkan. Kemudian apa yang melatar belakangi atau dalil yang digunakan sebagai hujah dalam kunut? Ini secara keseluruhan ya, bukan masalah kunut subuh ya. Nanti ada perbedaan-perbedaan ketika membahas masalah di kalangan ulama ya. Ulama madhab terutama, termasuk Dewan Hizbah Persatuan Islam. Di antara dalil yang digunakan adalah hadis dari Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata sahran ba'da ruku yad'u ala ahya'i minal arabi summa tarakahu. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kunut selama 1 bulan setelah ruku. Jadi menurut hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah pernah berkunut selama 1 bulan dan dilaksanakan setelah bangkit dari ruku. Berarti bangkit dari ruku itu berdiri. Sekalipun sebelum ruku juga berdiri. Nah, dengan dalil ini diantaranya para ulama berpandangan bahwa kunut itu adalah sesuatu yang disyariatkan tempatnya dalam sholat, dan menurut dalil ini tempatnya ketika berdiri setelah ruku. Kemudian dalil yang lain masih dari Anas bin Malik, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal ladzina qatalu ashabu bikri mauna salasina subahan yad'u ala rihlin wa zakwan wa lihyan wa ussayat. Dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk
keburukan. Da'a ala. Kalau da'a ala berarti berdoa untuk sesuatu yang kejelekan, dalam arti kebinasaan. Kalau da'a li qaumin biasanya berdoa untuk kebaikan. Kalau da'a ala qaumin biasanya doa untuk kemusnahan. Da'a li qaumin, da'a ala qaumin. Makanya kalau lihat dalam doa apa ya, pengantin, barakallahu laka wa baraka alaika. Mudah-mudahan Allah memberkahi di waktu luang, waktu banyak itunya nikmatnya, dan di waktu sempit tapi tetap ada barokah. Ada barokahnya. Di waktu kaya, di waktu ya cukuplah gitu. Di waktu lapang, di waktu sempit. Nah, kalau da'a ala berarti keburukan. Rasulullah pernah berdoa untuk kemusnahan suatu kaum. Alladzina qatalu, mereka telah membunuh ashabil bi'ri ma'unah, sahabat-sahabat di sumur Ma'unah. Kalau di Indonesia ada sumur lubang buaya, 7 jenderal. Kalau pada masa Rasulullah 70 penghafal Al-Quran dibunuh di situ, dimasukkan ke sumur. Tadinya mau mengajarkan Al-Quran, jadi minta didatangkan penghafal Al-Quran kepada Rasulullah, lalu dikirimlah yang hebat-hebat, tapi mereka dibunuh satu persatu dan dimasukkan ke sebuah lubang sumur. Maka Rasulullah berdoa, jad'u ala rihlin, ke kaum. Nah, yang penting di sini selama 30 pagi. Dalam hadisnya itu pagi. Yang diartikan oleh sebagian ulama bahwa hanya dalam sholat subuh. Salasina sobahan, selama 30 subuh, begitu, pagi. Padahal kalau dalam beberapa sebagian kalangan, ketika menyebut sobahan bukan berarti hanya subuh. Jadi disebutnya sebagian, tapi yang dimaksud adalah sehari. Nah, ini yang dijadikan dalil. Pertama, dalil bahwa kunut itu hanya terjadi pada pagi hari. Kemudian kunut juga terjadi ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan kasus Bi'rul Ma'unah dibantai semuanya, lalu Rasulullah da'a ala qaumin, mendoakan kebinasaan terhadap kaum yang membunuh itu. Berapa hari? Selama 1 bulan. 30 hari di sini disebutkan. Sebagaimana di sini juga dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni perihal kunutnya Nabi di waktu subuh yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tadi kan sobahan. Nah, lalu Ibnu Qudamah memberikan penjelasan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqutu fi sholatil fajri
illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Ini menjadikan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkunut ketika dalam sholat fajar, sholat subuh, kecuali ketika mendoakan kebaikan atau keburukan kepada kaum. Jadi tidak selamanya, kalau menurut hadis ini, tidak selamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut dalam sholat fajar, kecuali berdoa kebaikan atau keburukan terhadap sebuah kaum, yang nanti disebutnya itu kunut najilah. Tapi dalam hadis yang lain, saya tidak berbicara masalah doib dan tidaknya, nanti setelah dipaparkan oleh para ulama di kemudian, ya, baik oleh Malikiyah ataupun yang lainnya. Dalam hadis yang lain, mazala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkunut di sholat fajar, yakni sholat subuh, sampai beliau meninggal dunia. Seolah-olah ada semacam yang satu, bahwa Rasulullah tidak pernah kunut dalam subuh, dalam pagi itu, fajar itu, kecuali berdoa kejenazaan, berdoa kebaikan untuk kaum. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkunut dalam sholat fajar sampai beliau meninggal dunia. Inilah dalil-dalil yang digunakan, sebagian yang digunakan oleh para ulama. Pertama, tentang masruhnya kunut. Kedua, tentang kunut subuh. Ketiga, tentang masa kunut itu, apakah selamanya atau hanya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, cuma 30 hari atau 1 bulan. Dan bagaimana sebenarnya menurut para ulama, terutama para ulama madhab lah, katakanlah yang 4 ini ya, mengenai masalah kunut. Nanti di terakhir ada keputusan atau yang dilakukan oleh Dewan Hizbah Persatuan Islam mengenai masalah kunut. Pertama adalah ulama Malikiyah, ulama madhab Maliki. Kalau saya sebutkan Imam Maliki berarti Imam Malikinya. Tapi kalau Malikiyah bisa saja ulama-ulamanya, pengikutnya Malikiyah itu, pengikut madhab Maliki. Kalau ulama Malikiyah berarti para ulama yang bermadhab Maliki. Mereka berpendapat bahwa tidak ada kunut kecuali pada sholat subuh saja, dan dilakukan sebelum pelaksanaan ruku. Jadi menurut ulama Malikiyah, bahwa kunut itu ada, yakni pada sholat subuh saja. Berpendapat bahwa tidak ada kunut kecuali pada sholat subuh, berarti ada ya dalam sholat subuh, dan dilakukan pelaksanaannya sebelum pelaksanaan ruku. Jadi ketika mau ruku, kunut dulu di subuh itu. Allahumma hdi, umpamanya ya, yang sering itu iman hadayat itu, sebelum ruku, bukan setelah ruku ya. Kalau Malikiyah itu sebelum ruku, kunut dulu, ruku terakhir, sebelum ruku terakhir dalam sholat subuh, ruku yang kedua di rakaat, tentu rakaat yang kedua. Sebelum ruku, kunut dulu. Jadi ada kunut dalam subuh itu hanya dilakukan menurut Malikiyah itu sebelum pelaksanaan ruku. Jadi setelah membaca surat selain Al-Fatihah, setelah selesai itu
baru beliau atau madhab ini kunut. Jadi bukan setelah sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu langsung kunut gitu. Tapi beliau itu atau Malikiyah ini adalah sebelum pelaksanaan mau ruku kunut dulu. Itu pun dalam sholat subuh. Dan menurut Malikiyah tidak ada kunut pada sholat witir dan sholat-sholat lainnya. Baik sholat witir ataupun sholat duhur, asar, maghrib, dan isya tidak ada kunut. Yang ada kunut itu subuh, itu pun dilaksanakan sebelum ruku. Dalilnya diantaranya para ulama Malikiyah mengambil dalil hadasana Musaddad qala hadasana Abdul Wahid bin Ziyad qala hadasana Asim qala sa'altu Anas bin Malik anil kunut faqala qad kana al kunut qultu qabla ruku aw ba'dahu qala qablahu. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan Abdul Wahid bin Ziyad berkata telah menceritakan Asim, ia berkata aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang kunut. Ia berkata keadaan Nabi itu benar-benar pernah kunut. Aku bertanya lagi sebelum atau sesudah ruku. Ia jawab sebelum ruku. Kata Anas bin Malik. Anas ditanya, bagaimana Rasulullah itu pernah kunut? Pernah. Tidak ditanyakan subuh atau bukan, tapi ditanyakan pernah kunut? Pernah. Sebelum atau sesudah ruku? Kata Anas, sebelum ruku. Jadi madhab ini, Malik ini berpendapat bahwa kunut itu ada dalam sholat subuh, tapi dilaksanakan sebelum pelaksanaan ruku. Kemudian yang kedua adalah Syafi'iyah atau ulama Syafi'i, pengikut Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i ini. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada kunut dalam sholat witir kecuali ketika separuh akhir dari Ramadan. Dan tidak ada kunut dalam sholat 5 waktu yang lainnya selain pada sholat subuh dalam setiap keadaan, baik itu kondisi kaum muslimin tertimpa musibah ataupun tidak. Jadi menurut kalangan Syafi'iyah bahwa tidak ada kunut dalam sholat witir kecuali ketika separuh akhir di bulan Ramadan. Berarti ada di witir itu cuma separuhnya gitu, tidak semuanya di sholat witir, tapi separuh sholat witir di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah pertengahan baru kunut di setiap witir. Dan tidak ada kunut dalam sholat 5 waktu serta yang lainnya selain pada sholat subuh. Berarti ada hanya pada sholat subuh saja. Selain daripada itu tidak ada kunut. Maksudnya baik itu sholat duha ataupun sholat duhur ataupun sholat asar tidak ada, hanya sholat subuh. Dan dalam setiap keadaan, baik itu ada musibah atau tidak ada atau aman-aman saja, yang penting ada dalam setiap sholat subuh. Itu madhab Syafi'i. Kunut juga berlaku pada sholat selain subuh jika kaum muslimin tertimpa musibah. Nah, inilah yang disebut dengan kunut menurut madhab Syafi'i, kunut najilah. Kalau kunut subuh dalam setiap keadaan, tapi ketika berlaku selain sholat subuh, boleh hanya ketika ada tertimpa.
itu ada batas. Kalau kunut subuh kan tidak ada batas hari ya, atau batas berapa hari, tapi kalau kunut nazilah boleh, dibolehkan dalam setiap keadaan, dalam setiap sholat ya. Selain subuh maksudnya. Kalau subuh kan biasa kunut, tapi ketika ada tertimpa musibah maka dibolehkan, disyariatkan ya. Kunut juga berlaku pada sholat-sholat yang lain selain sholat subuh, maksudnya sholat wajib ya. Dalil yang digunakan diantaranya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata sahron yad'u alaihim summa tarakahu fa amma bis subhi falam yajal yaqnut hatta faraqad dunya. Nah ini yang digunakan. Riwayat Imam Baihaqi dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa kunut selama sebulan, mendoakan mereka, mendoakan kebinasaan kalau alaihim itu. Kemudian beliau meninggalkannya, berarti tidak selamanya. Adapun pada sholat subuh, maka Nabi senantiasa membaca doa kunut sampai beliau meninggal dunia. Kalau kunut yang lain ada batasnya, yakni 1 bulan. Kalau kunut subuh sampai Rasulullah meninggal, jadi dawam menurut madhab Syafi'i. Imam, salah seorang ulama terkenal mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi, penyusun kitab Syarah Muslim, beliau mengatakan bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dan ini adalah pendapat sahabat Abu Bakar, kata beliau, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Madhab para ulama dalam menentukan hukum kunut subuh, kata beliau, dalam madhab kami kunut subuh itu disunnahkan, baik ketika ada nazilah, ada musibah, ataupun tidak terjadi nazilah. Dan ini adalah pendapat sesuai pendapat dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, dan Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, hadis yang tadinya, dengan sanad menurut Imam An-Nawawi, sanad yang sahih. Para tabi'in juga berpendapat demikian, dan ini juga pendapat Ibnu Abi Layla, Al-Hasan dan Sholih, dan Imam Abi Daud. Sedangkan Abdullah Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tidak ada kunut dalam sholat subuh. Di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi intinya mazhab Syafi'i mensyariatkan kunut selama-lamanya adalah dalam sholat subuh. Adapun yang terbatas sebulan itu dikaitkan dengan musibah yang disebut dengan kunut nazilah. Kemudian madhab atau ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah, karena hampir sama di sini ya, pendapatnya digabungkan. Menurut Hanafiyah, pengikut madhab Hanafi, disyariatkan kunut pada witir dan tidak disyariatkan kunut pada sholat lainnya kecuali pada saat nawazil, yaitu kaum muslimin tertimpa musibah, baik itu dalam sholat subuh dan dalam sholat yang lainnya. Dan yang membaca kunut adalah imam, lalu diaminkan oleh jamaah, dan tidak ada kunut jika sholatnya munfarid. Jadi menurut Hanafiyah tidak ada kunut kecuali pada sholat witir. Pada sholat-sholat yang lain, khusus umpamanya subuh, tidak ada kunut, khusus pada asar tidak ada kunut kecuali pada sholat witir. Dan tidak disyariatkan kunut pada sholat lainnya kecuali ada musibah, ada nawazil, nazilah, yaitu kaum muslimin tertimpa musibah. Namun kata
madhab ini, nawazil ini hanya pada sholat subuh saja, tidak semua sholat ya. Kunut najilah itu menurut madhab Hanafi hanya pada sholat subuh saja, dan yang membaca kunut adalah imam, sedangkan makmum hanya mengaminkan saja. Dan tidak ada kunut ketika kita sholat munfarid. Berarti mengakui bahwa sholat munfarid itu memang ya termasuk salah satu di antara sholat yang dilakukan. Adanya berjamaah berarti adanya munfarid. Tapi kalau munfarid tidak dibenarkan menurut mazhab ini kunut, harus ada imam. Dan imam yang membaca kunut itu diaminkan oleh makmum. Sedangkan Hanabilah bahwa kondisi muslimin jika ditimpa musibah adalah imam atau mewakilinya berkunut pada saat 5 waktu. Kalau tadi hanya subuh, kalau manhaj Hanabilah atau Hambali pada sholat 5 waktu selain sholat Jumat. Jadi dalam sholat Jumat tidak ada kunut najilah, hanya 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau sholat Jumat kata Hanabilah atau mazhab ini tidak ada kunut. Sedangkan Imam Ahmad sendiri, nah kalau Hanabilah kan mazhab Hambali, kalau Imam Ahmad sendiri ya, yang dijadikan sebagai mazhab ya, berpendapat tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan kunut witir sebelum atau sesudah ruku. Jadi menurut Imam Ahmad, bukan Hanabilah ya, Imam Ahmadnya, bahwa Nabi tidak ada dalil untuk beliau Nabi pernah kunut dalam sholat witir baik sebelum ataupun sesudah ruku. Di antara dari yang jadi rujukan Hanafiyah dan Hanabilah di antaranya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata sahran ba'da ruku yad'u ala ahyadi minal ardi summa tarakahu. Ini dalilnya hampir sama ya, yang saya sebutkan di awal, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut selama 1 bulan setelah bangun dari ruku untuk mendoakan suatu kaum, kemudian beliau meninggalkannya. Jadi tidak didawamkan sesuai dengan tadi pendapatnya, bahwa hanya saja menurut Hanabilah disyariatkan pada sholat witir, kalau Hanabilah tidak ada dalam sholat witirnya. Kemudian hadis yang lain yang digunakan bahwa dari Abu Hurairah membaca beliau atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qanata ba'da ruku fi sholati sahron yaqu li falan wa fulan li fulan wa fulan summa tarakat du'a. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut setelah rukuk selama sebulan untuk mendoakan si fulan dan si fulan. Kemudian beliau meninggalkan doa tersebut. Jadi ada yang disebut mendoakan umpamanya kaum itu ada yang terkenalnya, mudah-mudahan si fulan disebutkan. Tapi oleh sahabat tidak disebutkan namanya. Ini adab para sahabat itu sangat sangat hebat, tidak disebutkan nama langsung. Padahal Rasulullah ketika kunut mungkin saja terdengar oleh sahabat itu. Rasul mendoakan si anu gitu. Tapi oleh Abu Hurairah bulan, si anu dan si anu. Kemudian hadis yang lain juga dari Ibnu Mas'ud, maka Rasulullah SAW fi syai'in min sholatihi, bahwa Rasulullah tidak pernah membaca doa kunut dalam sholatnya. Nah ini secara keseluruhan. Jadi memang dalam sholat itu tidak ada kunut kecuali ada kejadian. Nah itu mungkin dibandingkannya istimbatnya kepada itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana pandangan Persatuan Islam mengenai masalah kunut?
Yang selama yang saya tahu Dewan Hizbah memandang bahwa kunut itu masuk, bahwa kunut yang dilakukan dalam sholat selesai bangkit dari ruku adalah masuk ruku yang terakhirnya selama 1 bulan pada setiap sholat wajib. Nah ini yang ini, pada setiap sholat wajib dan dihukum sunat. Jadi kunut itu sunat hanya 1 bulan, dilakukan setelah ruku terakhir. Hal ini dilakukan jika mendoakan kepada kebaikan kepada kaum muslimin tentunya, atau mendoakan kehancuran pada kaum yang memusuhi Islam. Kalau mendoakan kehancuran kepada luar Islam yang memusuhi, yang benar-benar memusuhi, seperti tadi membunuh para hufaz Al-Quran. Tapi kalau mendoakan kepada kaum muslimin, mendoakan kebaikan sebagaimana kita mendoakan umpamanya ke orang Palestina, pernah kan ya? Atau ke dulu itu pernah ke Bosnia ya. Atau yang kemarin yang dekat India itu. Allahumma ansur umpamanya ikhwanana fi Palestina umpamanya. Nah, itu mendoakan kebaikan supaya Allah memberikan pertolongan kepada muslim yang ada di Palestina. Itu salah satu contohnya. Kunut tersebut dinamakan dengan kunut najilah. Kunut najilah ini dilaksanakan pada rakaat yang terakhir setelah bangkit dari ruku atau ketika iktidal setelah membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi setelah sami Allahu di rakaat terakhir, ruku terakhir, Rabbana lakal hamdu. Kemudian kita mengangkat tangan dan mendoakan kepada kaum, umpamanya kepada suatu kaum yang ditindas oleh kaum yang memusuhi Islam, lalu boleh saja oleh makmum diaminkan. Allahumma ansur, amin, boleh ya. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, amin. Wasdud wa ataka ala aduwillahi minal mudin, amin. Jadi kalau saya sendiri lebih berpatokan mengangkat tangan si imam. Meskipun ada yang berpendapat tidak mengangkat tangan dalam kunut najilah. Dalilnya hampir sama, cuma di akhir kalimat dalam keputusan itu, adapun terkait pengkhususan kunut subuh, hadisnya dhaif karena 2 alasan. Pertama, dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Raji yang dinilai oleh Imam An-Nasa'i laisa bil qawi, tidak kuat, kemudian oleh yang lainnya juga. Jadi disinilah letaknya kenapa berpedoman tidak ada kunut dalam subuh, karena mengingat hadisnya dhaif menurut Persatuan Islam. Tapi harus diingat juga ketika saya menjelaskan tentang posisi hadis, bahwa yang mendoibkan hadis kan ini juga Imam An-Nasa'i ya. Imam An-Nasa'i itu merupakan madhab Syafi'i juga ya, tapi mendoibkan hadis yang kunut subuh. Ini berarti dulu itu memang tidak ada klasifikasi doib, ada klasifikasi doib ya. Doib itu doib yang bagaimana yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan, karena dulu itu tidak ada kalimat hadis hasan, yang ada itu hadis sahih atau dhaif. Pokoknya yang tidak tertera atau yang tidak sesuai dengan klasifikasi hadis sahih disebut dhaif. Masa Tirmidzi ke sini menurut sebagian kalangan baru ada istilah hadis hasan. Ada istilah hadis hasan, dulu itu ada dhaif, sahih. Sehingga ada yang mengkaitkan
bahwa ini termasuk hadis hasan. Sekalipun di kalangan mereka juga bahwa selama itu hadis itu tidak maudhu, bahkan kalau Imam Ahmad kan berkata, saya lebih memilih hadis dhaif dibanding dengan ijtihad. Ijtihad hasil daripada ijtihad. Kalau tak salah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah itulah kenapa kriteria ini berbeda-beda ketika mengambil sebuah hadis yang dhaif. Kata sebagian ini termasuk dhaif yang katakanlah paling bawah seperti maudhu ya. Tapi ini tidak termasuk, makanya digunakan untuk dalil. Ikhwati iman rahimakumullah, itu diantaranya mengenai masalah qunut. Kalaupun ada 15 menit, 10 menit.